Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada aula ini tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua kalinya, sholawat bertangkaikan salam tetap tercurah kepada uswatun hasanah kita, beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Perkenankanlah duduknya saya di sini akan memberikan sedikit kultum tentang ciri-ciri wanita akhir zaman. Kenapa sih harus wanita? Kenapa tidak laki-laki saja? Karena ciri-ciri atau tanda-tanda akhir zaman yaitu salah satunya banyaknya jumlah wanita dengan laki-laki itu 40:1. Kenapa bisa gitu? Jika banyak cobaan dan peperangan yang dilakukan oleh manusia, pasti tentunya jumlah laki-laki akan berkurang. Karena laki-laki memang diwajibkan atau diperintahkan oleh Allah untuk berperang. Nah, bahkan terus wanita itu tidak ikut serta dalam banyak peperangan sehingga para wanita itu mendatangi laki-laki yang tersisa. Tidak ada seorang pun yang mencegahnya dengan agama dan budi pekerti. Dikatakan bahwa saat itu laki-laki dengan perempuan itu berbanding 40-50 wanita. Setiap kali wanita itu mendatangi para lelaki itu, mereka mengatakan, nikahilah aku. Terus apa sih ciri-ciri wanita akhir zaman? Ciri-ciri wanita akhir zaman ada 7. Yang pertama yaitu berpakaian tetapi telanjang, yaitu wanita yang berpakaian ketat, terawang, dan membentuk lekuk tubuhnya, serta pakaian yang tidak menutup auratnya dengan baik. Yang kedua yaitu harga diri wanita semakin jatuh. Wanita itu istimewa. Banyak wanita yang tidak menggunakan keistimewaan itu yang diberikan oleh Allah. Wanita diberi keistimewaan oleh Allah dengan menutup aurat agar menjauhkan diri dari hal-hal yang terjerumus kepada hal-hal yang jatuh ke dalam lubang setan. Allah sudah memerintahkan agar wanita itu menutup aurat dan tidak memperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahram. Dan yang ketiga yaitu kecantikan fisik semakin diutamakan. Tren masa kini semakin membawa para wanita untuk berlomba-lomba untuk bisa tampil cantik di hadapan orang lain. Hal tersebut membuat para wanita sibuk merias diri, mencari model baju, mencari gaya rambut, mencari tutorial make up. Terkadang karena hal tersebut para wanita lupa bahwa kecantikan dan penampilan fisiknya itu tidak akan membawanya ke surga. Mempercantik diri itu disunahkan oleh Allah, tetapi tidak boleh berlebihan, dan kita diperintahkan untuk mempercantik diri dari jiwa kita dan hati kita dengan akhlak yang mulia. Yang keempat yaitu wanita yang kufur kepada suami, yaitu wanita yang tidak bersyukur kepada apa yang telah diberikan suami. Padahal kewajiban wanita adalah taat kepada suami dan menjaga kehormatan suami. Yang kelima yaitu wanita yang mengabaikan fitnah Dajjal, yaitu wanita yang tidak takut dengan kedatangan Dajjal dan tidak memohon perlindungan kepada Allah agar terhindar dari fitnah Dajjal. Dan orang seperti itulah yang dipakai Dajjal untuk menjadi pengikutnya.
Yang keenam yaitu wanita yang suka menyebarkan fitnah dan berbohong serta mengadu domba. Ketika wanita sudah berkumpul dalam satu circle atau suatu tempat, maka muncullah pergibahan. Kadang menyampaikan kata-kata yang tidak sesuai dengan faktanya, atau berbohong, atau fitnah dan mengadu domba. Tetapi ada juga yang berkumpul untuk membicarakan hal-hal yang baik. Yang ketujuh yaitu wanita yang merasa paling benar. Hal ini sering terjadi ketika kita beranggapan bahwa diri kita lebih baik dari orang lain. Hal ini sama saja menyebutkan diri dengan merasa paling benar, padahal hanya Allah yang mengetahui baik buruknya manusia. Masih banyak ciri-ciri yang lain, tapi hanya sedikit yang saya sebutkan dan saya jelaskan. Hanya itu saja, kita berusaha menjadi lebih baik. Semoga kita menjadi wanita-wanita yang solehah, yang terjebak dari fitnah-fitnah Dajjal, dan bisa menjauhi larangan-larangan Allah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kekurangan, mohon maaf. Fastabiqul khairan, syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.